Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas SF21A ingin memberikan contoh tentang penyuluhan penyakit asma. Saya Zahira Soraya sebagai ibu pasien. Saya Dewi Sintawati sebagai pasien. Saya Rinjani Intan sebagai apoteker. Saya Rizka Mariana Putri sebagai dokter. Permisi dok. Iya, boleh saya berbicara sebentar? Boleh. Di sini dok, sebagai apoteker yang berperan dalam farmasi klinik, saya meminta untuk melakukan pelayanan farmasi berupa PIO dan konseling kepada pasien. Untuk itu, saya tidak hanya menyediakan obat, tapi juga melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien. Untuk apa ya Mbak? Bukannya pasien hanya butuh obat? Maaf dok, farmasi klinik sekarang yang diutamakan adalah pasien oriented. Jadi apoteker tidak hanya memberikan obat, pelayanan obat, tapi juga melakukan konseling pada pasien. Yaudah Mbak, kalau begitu terserah saja, yang penting pasien puas dengan pelayanannya. Baik dok, terima kasih waktunya. Permisi. Benar ini dengan Mbak Dewi Sinta, umur 20 tahun. Iya benar dok. Keluhannya apa ya? Begini dok, anak saya udah 2 hari kalau nafas udahnya nyeri. Sesak gitu ya? Iya sesak katanya. Baik, tiduran dulu ya, saya periksa dulu. Saya periksa dulu ya mbak. Sekarang saya cek dulu ya tensinya. Tensinya normal ya mbak? Iya dok. Bagaimana dok anak saya? Jadi gini bu, tadi pada saat saya nyuruh mbaknya buat atur nafas, itu saya mendengar suara mengingi. Jadi kemungkinan mbaknya itu terkena asma. Sebelumnya di keluarga ada yang punya riwayat asma? Ada neneknya dia? Ada alergi obat atau makanan nggak? Saya ada. Baik, saya buatkan dulu resepnya ya. Ini ya bu, saya kasih obat hirup Seretit Diskus. Untuk anaknya pemakaian 1 kali sehari dihisap melalui mulut untuk mengatasi sesak nafas. Baik dok. Kalau begitu ini resepnya nanti langsung aja dikasih ke apotek ya bu. Semoga sesak nafasnya bisa teratasi ya mbak. Terima kasih ya dok. Iya sama-sama. Terima kasih dok. Terima kasih. Iya. Urut 12. Iya mbak. Perkenalkan, saya Rinjani Intan, saya apoteker di sini. Benar dengan Mbak Dewi Sinta, umur 20 tahun ya? Iya benar mbak, saya ibunya. Nah, ini untuk obatnya ya, totalnya 259.000. Ini mbak uangnya. Baik. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah berkenan untuk saya jelaskan mengenai obat yang Ibu terima kira-kira 5-10 menit? Iya boleh mbak. Baik, ke ruangan saya ya Ibu. Baik mbak. Baik, di sini saya lihat resepnya untuk asma ya Bu. Kalau boleh tahu keseharian Mbaknya seperti apa ya? Kesehariannya ya kuliah aja sih mbak, tapi naik motor karena jalannya jauh sih dari. Maaf, di keluarga Mbaknya ada yang terkena asma? Iya ada nenek saya. Kalau di rumah ada anggota yang aktif merokok? Ada. Saya perokok aktif jadi setiap hari merokok. Mbak sendiri punya riwayat alergi atau tidak ya? Enggak kak. Syukur kalau gitu. Kalau boleh saya tahu sesaknya karena apa ya Mbak? Paling kadang kalau di motor tuh suka sesak gitu, terus kalau misalnya lagi bersih-bersih juga sesak. Oh baik, saya mau jelaskan tentang resepnya ya Mbak. Dokter tadi bilang apa tentang obatnya ya Mbak? Saya bilang tadi saya dikasih obat untuk mengatasi sesak nafas. Lalu apakah dokter yang menjelaskan cara penggunaan obatnya Mbak? Iya, 1 kali sehari dihisap melalui mulut.
Lalu dokter bilang apa mengenai efek yang akan muncul setelah minum obat atau harapannya setelah minum obat ini bagaimana ya? Agar ini aja sih Kak, sesak napasnya mudah teratasi. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Bu, Mbak, tentang asma itu apa. Jadi asma itu terjadi karena adanya peradangan di saluran nafas sehingga terdapat penyempitan saluran nafas. Peradangan ini akan muncul kalau ada pemicunya, misalnya karena alergi dan asap rokok. Biasanya gejala yang muncul berupa sesak nafas, batuk, dan mengi. Di sini mbaknya diresepkan dokter hanya ada satu obat ya, yaitu Seritip Diskus. Dosisnya 50/250 mikrogram. Ini obatnya untuk mengurangi sesak nafas ya mbak. Obatnya disimpan di tempat yang kering ya, jangan disimpan di tempat yang lembab dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Sekarang saya mau menjelaskan cara penggunaan Seritip Diskusnya mbak, boleh saya pinjam sebentar obatnya? Ini namanya Seritip Diskus, isinya salmeterol sinakoat dan fluticasone propinoat. Obat ini untuk melegakan sesak nafas mbaknya dan dihisap 1 kali sehari. Cara penggunaannya ada di belakang kemasan ya mbak. Yang pertama, pegang diskus dengan meletakkan ibu jari pada tempatnya atau thumb grip dan dorong ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Setelah terbuka, maka akan terlihat tempat hisapnya atau mouthpiece. Yang kedua, dorong tuas sampai terdengar klik. Sekarang obat sudah berada di dalam mouthpiece dan siap untuk digunakan. Jika Mbak melihat dos counternya, maka angka sudah berkurang 1 dari angka sebelumnya. Letakkan bibir di mouthpiece, kemudian hisaplah dengan cepat dan dalam. Tahan napas selama 5-10 detik, setelah itu bernapaslah secara perlahan. Setelah selesai menggunakannya, jangan lupa tutup kembali diskus dan dengan cara menorong thumb grip ke arah berlawanan. Setelah itu, Mbak bisa berkumur-kumur. Gimana Mbak? Udah jelas cara penggunaannya? Ya. Bisa diulangi lagi Mbak, gimana cara penggunaannya? Iya, kalau obatnya dipakai 1 kali sehari. Caranya buka bagian hingga bunyi klik, lalu terlihat mouthpiece-nya, terus hisap dan tahan 5-10 detik. Lalu selesai itu tutup kembali. Apakah benar? Iya benar Mbak, untuk mencegah asmanya kambuh, Mbak bisa menghindari pemicunya. Kalau misalkan mau mengendarai motor pakai masker ya Mbak, dan jaket. Terus di rumah juga ayahnya Mbak kan merokok ya, jadi kalau sedang merokok sebaiknya Mbak menjauhi asap rokoknya. Dan juga saya menyarankan agar mengganti spray dan serum bantal itu seenggaknya seminggu sekali ya Mbak. Kalau setelah menggunakan Seritip Diskus ini Mbak masih merasa nafasnya masih sesak, sebaiknya nanti langsung hubungi dokter ya Mbak. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak atau ada yang kurang jelas? Udah cukup jelas. Oh iya, Mbak ini bisa tolong diisi untuk data konseling? Saya isi ya. Ya. Baik, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa kontak saya langsung atau Mbak bisa datang ke sini ya. Ya sudah kalau gitu, semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih juga. Banyak. Wah Mbak, tadi saya mendengar konseling kamu dengan pasien. Ternyata pasien itu juga sangat antusias ya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya dok, kami para apoteker memang sedang merancang program pelayanan farmasi yang berorientasi pada pasien, bentuk asuhan kefarmasian. Jadi kita tidak hanya sekedar menyerahkan obat, juga melakukan konseling pada pasien. Kalau begitu teruskan ya program asuhan kefarmasiannya agar pasien saya bisa terpuaskan. Baik dok, saya akan melakukan semaksimal saya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Sekian video penyuluhan penyakit asma dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih obat hirup bacanya apa? Boleh tahu kesaria sakas. Lama banget dirinya. Sabar Mbak, ya Allah maaf. Saya Zaira, saya Lucinta. Jadi Sebagai apa? Video penyuluhan